Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Bertemu lagi dengan saya, iya, di Gaspol Update. Gimana teman-teman? Sudah pada tahu nggak nih ya? Almarhum Krismon ya kan? Akhirnya bangkit lagi dari kuburnya. Setelah sekian lama menghilang, nggak tahu ya kan dia habis minggat kemana gitu. Yang jelas dia sekarang muncul lagi, ya. Nggak terima dengan bacotan si Dewa Panci atas dirinya selama ini. Almarhum Krismon langsung muncul dengan kalimat yang sangat pedas ya, yang isinya mengultimatum si Dewa Panci. Kapok kau ya, rasain. Si Dewa Panci dikuliti habis-habisan. Kurang lebih seperti inilah kata si almarhum Krismon. Mana aset Kemenpora senilai 8,5 miliar yang belum kau kembalikan itu? Jangan kau bilang receh itu. Mon, ingat sikit lah. Dia itu dulu teman seperjuanganmu, ya kan? Teman kerja kelompokmu dalam menyerang Pak Jokowi. Lah kok sekarang kau serang sendiri? Tetapi teman-teman ya, menurut saya memang layak ya si Dewa Panci ini disebut sebagai maling ya kan. Maling apa bang ya? Maling panci lah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tiada angin, tiada hujan, Krismon tiba-tiba muncul, langsung mengulti Roy Suryo. Uang rakyat dipakai dia ya, untuk membeli keperluan-keperluan yang tidak ada kaitannya dengan Menteri Pemuda dan Olahraga. Baiklah sahabat, kali ini kita akan mendengarkan komentar dari Rismon Hasyolang Sianifar, yang dimana Rismon ini tiba-tiba langsung mengulti Roy Suryo. Di sini Rismon Hasyolang membahas tentang masa jabatan apa saja yang dilakukan oleh Roy Suryo pada saat menjadi Menteri Olahraga. Langsung saja tanpa berbasa-basi lagi, ini dia. Residivis yang mengaku peneliti itu, maklumlah ya, tiba-tiba dia jadi peneliti setelah dia keluar dari penjara. Tidak pernah punya buku, tidak pernah punya jurnal, tidak punya akun Google Scholar maupun Scopus, tetapi dia mengaku peneliti ya. Jadi kita lanjutkan lagi sedikit. Aset Kemenpora di tangan Roy Suryo, Kumparan News ya, ini dari Kumparan nih, media mainstream yang datanya tervalidasi, data dari Kemenpora yang merupakan temuan dari BPK. Ya, saya baca-baca ternyata ya ada nilai aset 8,5 miliar atau total aset 3.174 item. Ini merupakan catatan atau temuan BPK ya tahun 2018, belum dibalikkan oleh si Roy Suryo ini. Ya, bayangkan, dia sering mengatasnamakan rakyat dan rakyat. Ya, seolah-olah mulut comberannya itu mentingkat ya, berdasarkan kepentingan rakyat. Tetapi ya, kalau kita lihat dari infografik aset Kemenpora di tangan Roy Suryo ya, aset Kemenpora alias aset rakyat, aset pajak rakyat di tangan Roy Suryo sampai 2018 itu masih dia kuasai gitu. Dia sering menyebutkan, dia sering mengatakan atas nama rakyat, atas nama rakyat. Padahal pada saat dia menjadi Menpora 2012 sampai 2014, uang rakyat dipakai dia ya, untuk membeli keperluan-keperluan yang tidak ada kaitannya dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, dan itu dibeli pakai uang rakyat ya. Anggap aja lah kasur 175 juta yang belum dikembalikan setelah 4 tahun dia menjabat sebagai Menpora. Selesai 2014, 2018 masih dia kuasai. Coba bayangkan, nggak dikembalikan sampai 2018. Kasur 175 juta, kasur mewah itu ya, pakai duit rakyat ya. Oke, anggap aja kasur untuk kepentingan tidur dia, tidur nyenyak 175 juta. Inilah dulu ya aset yang dia kuasai sampai 2018 belum dibalik-balikkan, yang tidak ada hubungan sama sekali dengan tugas dia sebagai Menpora, yaitu peralatan pemancar 105 juta ya, peralatan pemancar 105 juta rupiah, uang rakyat itu. Untuk apalah peralatan pemancar 105 juta
beli pakai uang rakyat untuk sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, kecuali untuk poya-poya dia, kesenangan dia. Waduh, saudara kita yang satu ini ya kan sudah all out sekarang menyerang si Dewa Panci. Padahal ini ya kan, ini menurut saya adalah drama dengan plot twist yang sangat menarik teman-teman ya. Dulu awal kemunculannya si Dewa si almarhum Krismon itu pada saat kasusnya si Jessica Wongso ya. Dan saat itu sudah bersih tegang dengan si Dewa Panci. Saling serang ya, bahkan almarhum Krismon ini tampil di beberapa podcast dan menyerang si Dewa Panci. Tetapi pada saat menyerang Pak Jokowi, mereka berdua ini, orang yang tidak akur ini bersatu. Sama-sama menyerang Pak Jokowi, mencaci, memaki, memfitnah. Bukan hanya Pak Jokowi, anaknya juga ya kan, Ibu Iriana. Nggak lama setelah itu saling serang lagi. Terserah kau lah Mon ya. Jujur aja walaupun kau sudah tobat ya kan, saya tetap menilai minus dirimu itu. Lanjut. Total aset ya, jumlah aset yang dia bawa pulang adalah 3.174 aset. Aset Kemenpora. Uang dipakai membayar adalah Kemenpora, uang pajak kita bersama. Nilai asetnya 8,5 miliar. Jadi kalau kalian mengglorifikasi dia seolah-olah dia dewa kebenaran dan mengaku bahwa dia kan sering bilang kalau Panci itu bagaimana ketika ditanya di TV kan, itu kan barang-barang receh segala macam bla 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 bla. Padahal jelas di kumparan. Ada kasur 175 juta, ada peralatan pemancar 105 juta, lensa kamera 94 juta, kamera 65 juta, karpet 69 juta, televisi 62 juta, video mixer 62 juta, sound system 52 juta, lemari panjang 28 juta. Itu uang kita bersama dan dia bawa pulang. 2018 belum dibalikin, padahal dia selesai 2014. Moralitas apa kayak gitu yang kalian gandrungi? Percayakah kalian omongan dia? Masih percaya kan ya dengan peneliti residivis ya. Semua orang dihina, direndahkan oleh mulutnya itu, padahal hidupnya hina. Bayangkan ini, hidupnya hina ya, dari rata-rata orang Indonesia. Bayangkan, dia tahu pembayaran itu pakai pajak, anggaran Kemenpora, tapi dia bawa pulang. 4 tahun nggak dibalikkan. Kalau nggak sengaja dibawa pulang kan besoknya bisa dibalikkan. Gitu. 4 tahun, bahkan kalau nggak salah kasus ini sampai 2020. Artinya apa? Ya itu kan barang sudah menyusut, harus secepatnya dilelang supaya kembali lagi uang itu menjadi pajak rakyat. Gitu loh. Jadi jangan sok hidupmu paling bersih di dunia ini, Rosuryo. Ya, jangan sok hidupmu itu paling hebat kali, ya. Inilah hidupmu di media mainstream tercatat. Kumparan. Mana bisa lagi kau bantah, itu kan barang receh. Panci segala macam, peralatan dapur, sendok makan segala macam. Enggak, mulai dari kasur 175 juta, peralatan pemancar 105 juta, itu barang mahal. Jangan sepele. Sebenarnya udah korupsi gitu loh. Tapi mungkin dia punya link-link segala macam jadi dia aman. Masa 4 tahun uang rakyat dibawa pulang. Jadi inilah dulu sebelum kita membahas berikutnya tentang apa yang saya tuliskan dalam hampir 800 halaman buku revisi saya, tulisan saya di buku JWP. Ya, sehingga nanti ketika di persidangan tidak lagi Roy Suryo maupun Tifa ya mengakui bahwa ada kolaborasi di buku JWP itu. Tidak ada ya, itu hanya kompilasi tulisannya dia sendiri. Roy Suryo 49 halaman, tulisan saya 486 halaman, Tifa adalah 164 halaman. Udah berdiri sendiri, jadi mempertanggungjawabkan tulisannya sendiri. Oleh karena itu saya buat buku revisi sendiri, pertanggungjawaban ilmiah saya ya. Jadi tidak bisa lagi di sidang nanti, oh itu kami kolaborasi, jangan sampai itu nanti statement itu akan saya bantah habis-habisan. Ya, kau pertanggungjawabkan buku 49 halamanmu itu yang berbau mitos dan fiksi. Ya, nggak ada ilmiahnya sama sekali. Yang Anda mengaku-ngaku peneliti yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara numerik.
apapun. Ya. Ditanya di TV kan, oh, itu kan barang-barang receh segala macam bla 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 bla. Padahal jelas di kumparan. Ada kasur 175 juta, ada peralatan pemancar 105 juta, lensa kamera 94 juta, kamera 65 juta, karpet 69 juta, televisi 62 juta, video mixer 62 juta, sound system 52 juta, lemari panjang 28 juta. Itu uang kita bersama dan dia bawa pulang. 2018 belum dibalikin, padahal dia selesai 2014. Moralitas apa kayak gitu? Ya, barusan kita saksikan lagi teman-teman ya. Jadi pernyataan almarhum Krismon tadi, yang bagian depan tadi, saya repetisi lagi, biar kita puas lah gitu. Puas apa bang? Ya biar kita puas mendengar bacotan si almarhum Krismon dalam menyerang si Dewa Panci. Ya, jadi ini bukan isapan jempol belaka ya. 8,5 miliar, coba bayangin. 8,5 miliar. Dan bukan hanya panci ternyata. Ya, jadi ada tadi itu ada teflon ya, kemudian ada kasur, kemudian ada juga itu pemancar, ada lensa kamera, ada body kamera dan lain sebagainya yang di total sampai 8,5 miliar. Aduh. Saya belum puas ya. Coba kita tengok ya. Kita tengok lagi ini video dari Bang Khairul Umam ya terkait bacotan si almarhum Krismon untuk si Dewa Panci ya. Ini dia, lanjut. Rismon kembali melancarkan serangan kejut kepada Roy Suryo. Sampai-sampai Rismon mengatakan bahwa Roy Suryo ini mulutnya itu bau comberan. Waduh. Kejujuran dan kenegarawanan Pak Jokowi seolah-olah hidupnya dia dengan mulut comberannya itu sekarang menghina, memfitnah semua orang. Mulut comberan. Seolah-olah hidupnya sudah paling mulia di dunia ini. Horas balik ke akademi, jauh dari tepian Danau Toba yang indah. Ada yang panas ya. Residivis yang mengaku peneliti itu, maklumlah ya, tiba-tiba dia jadi peneliti setelah dia keluar dari penjara. Tidak pernah punya buku, tidak pernah punya jurnal, tidak punya akun Google Scholar maupun Scopus, tetapi dia mengaku peneliti. Nah ya, almarhum Krismon sepertinya sangat all out ya. Selain mempersoalkan latar belakang si Dewa Panci yang berdasarkan media mainstream katanya ya kan. Ya media cetak memang beberapa kali memberitakan ya, media elektronik, televisi terkait si Dewa Panci yang dianggap membawa pulang aset Kemenpora senilai 8,5 miliar. Dan almarhum Krismon tidak hanya mempersoalkan itu. Almarhum Krismon juga mempersoalkan kebakaran si Dewa Panci. Mon, lanjutkan Mon ya. Kau hajar itu si Dewa Panci sampai sengklek ya kan. Kau ultimatum, kau serang terus. Tapi ingat, walaupun kau begitu semangat menyerang mantan kawanmu, kau tetap di mataku sebagai seorang termul, kau bukanlah termul sejati. Tapi nggak masalah lah, lanjutkan aja ya. Lanjutkan cakar-cakarannya. Kita biar jadi penonton saja ya. Lanjut. Ini jawaban tegas saya untuk zombie, Dr. Zombie ML ya, Rismon Hasyolan Sianipar yang secara konyol, secara dungu, secara picik saja berita yang sudah out of date, yaitu kasus Panci. Mending kayak si Gogon sekalian tadi ya di TV bawain Panci kepada saya sekaligus. Lah itu malah gak apa-apa, lucu. Saya juga bilang lucu kamu kan. Kenapa saya bilang lucu? Ini sekaligus buat teman-teman semua yang masih sering mengatakan puncak Panci gitu ya, Dewa Panci gitu. Tahu nggak sebenarnya arti Panci itu apa? Itu adalah fitnah yang sangat keji, sangat kejam. Dan fitnah itu memang terstruktur banget dulu, dilakukan oleh oknum-oknum dari kementerian ya, di tempat saya pernah berada dan saya pernah mengabdi, yaitu di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tapi alhamdulillah ya, itu namanya Tuhan tuh tidak sare, Gusti Allah ora sare atau tidak tidur. Kenapa?
kasus itu sudah selesai, Mon. Kamu tuh, aduh, kudet, ya, kurang update, picik, ya. Karena apa? Sudah ada keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, nih loh. Nah, nih, ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, nomornya jelas. Ya, itu nomornya ada tuh, 411 PDT G 2019 PN Jaksel. Dalam perkara apa? Jadi jangan hanya baca berita-berita online, ya. Berita online aja kemarin parah, sudah mainstream itu yang katanya sudah P21. Mana buktinya? Nggak ada. Makanya dengarkan juga. Makanya kemarin saya, Mas Refli, Mas Gafur, sampai dengan Pak Ugro itu mendengarkan sampai ke rekaman suaranya dari Kombes Iman Imanuddin, dan ternyata tidak ada kata-kata P21 atau juga lengkap, ya, sampai dengan saat ini, karena konferensinya waktu itu bukan untuk P21. Oke, kembali ke topik. Jadi inti dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan apa? Nih, baca nih, penetapan, ya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara apa? Antara orang namanya Imam Nahrawi. Ini adalah Menteri Pemuda Olahraga ke-12, pengganti saya, ya, melawan saya. Dan apa? Dia, Imam Nahrawi, yang sempat kemudian menyetujui ada surat-surat yang katanya ada 3.000 sekian barang yang belum dikembalikan. Nih, mencabut gugatan. Artinya isu atau hoax barang-barang itu tidak ada. Jadi apa? Dia mencabut gugatan. Karena kalau dia gugat, kalah. Itu benar-benar hanya isu yang kemudian dibangun secara jahat sekali oleh oknum-oknum. Waduh, ya. Jawaban tegas si Dewa Panci, ya, untuk almarhum Krismon yang katanya itu adalah seorang zombie. Ya, saya tidak menyalahkan juga apa yang disampaikan oleh si Dewa Panci, karena memang faktanya almarhum Krismon ini ijazah dari Yamaguchi University-nya itu 99,9 ribu triliun persen patut diduga palsu, ya. Dan patut diduga juga yang bersangkutan telah memalsukan akta kematian. Maka nggak masalah disebut zombie, ya kan? Dan juga sama yang dikatakan oleh almarhum Krismon terkait si Dewa Panci yang membawa pulang aset Kemenpora senilai 8,5 miliar juga nggak salah. Dan si Dewa Panci yang katanya tidak memiliki kapasitas keahlian yang jelas terkait telematika juga nggak salah. Makanya lanjutkan cakar-cakarannya. Biar kami jadi penonton saja. Mantap kan? Iyalah mantap. Lanjut. Tadi pagi Gatot pejabat Kemenpora mengatakan Roy Suryo meninggalkan rumah dinas Oktober 2014. Setelah didesak pengembalian inventaris, tahun 2016 Roy Suryo mengembalikan inventaris senilai 500 juta. Berarti ada inventaris yang kebawa atau sengaja dibawa. Sakit perut gua setiap gua nonton itu, sakit perut mau muntah saya setiap lihat berita itu. Benar-benar, ya. Kalau memang hanya level pompa air atau matras, datanglah ke Hotman Paris. Saya bantu 1 truk, ya. Apalagi katanya ada ribuan lagi. Udahlah, jangan pakai jas di TV lah kalau pompa air sama matras juga jadi persoalan, oke? Nih, Rolex gua kasih lo, ya. Langsung itu bisa beli matras sama pompa air 2.000 kali, ya. Ya, jangan berlagak di TV deh, ya. Salam Hotman Paris. Halo warga Indonesia, untuk menggambarkan betapa rendahnya substansi yang diperbincangkan di TV tentang aset Kemenpora, betapa rendahnya substansinya. Saya sekarang berada di depan toilet Taman Joki Kelapa Gading. Saya dengar di TV yang dipersoalkan adalah pompa air. Ini pompa air, ya. Kemudian katanya ada matras. Itu matras ada, ya. Ini ember. Aduh. Bagaimana aku nggak pesimis masa depan bangsa ini kalau yang begini. Ini pompa air. Tiap malam aku nonton di TV mengenai sengketa Kemenpora pengembalian aset. Ternyata be like Hotman Paris. Kalau saya mempersoalkan aset triliunan rupiah, big international case, bankruptcy, oke? Gosip bapak-bapak di Taman Jogging Kelapa Gading bermain.
Saya dokter S3, tapi mereka lebih jenius dari aku. Ada pertanyaan begini, jangan-jangan aset Kemenpora itu dibeli tapi tidak masuk rumah dinas. Jangan-jangan ya, kita tidak tahu. Karena kalau sampai 3.000, benar nggak? Ya? Kalau sampai 3.000 item, nggak mungkin masuk ke rumah dinas. Jadi ini perlu segera ini KPK sama kepolisian turun, periksa bonnya waktu pembelian aset tersebut. Sesudah itu dicek kemana aset itu dibawa dulu. Karena iya, benar? Sesuai nggak? Tuh tukang baterai dia. Karena tidak mungkin 3.000 item masuk rumah dinas. Ya, jadi lihat dulu bon pembeliannya dulu. Oke? Salam Taman Jogging, Forum Rembu, bapak-bapak. Buaya Darat Senior. Nah, ini menarik ini ya. Jadi tuduhan atau dugaan, bukan dugaan ya, karena memang sudah disampaikan oleh media mainstream, oleh media elektronik ya kan, dan juga menurut saya sudah mendapatkan putusan pengadilan ya, dan juga dikuatkan oleh pernyataan oleh yang bersangkutan barusan ini, siapa namanya, Bung Hutapea ya, Hotman Paris Hutapea. Nah, jadi memang benar bahwa ya si Dewa Panji itu menurut saya Spanyol lah. Apa itu Bang Spanyol? Separo nyolong. Bang, bukan separuh. Itu semua nyolong karena itu semua aset-aset milik negara. Dan dugaan Bung Hotman Paris Hutapea barusan ini menarik teman-teman ya. Bisa jadi sebetulnya aset-aset itu tidak pernah dibelanjakan. Jadi kalau misalnya membawa aset senilai 8,5 miliar dari rumah dinas Kementerian Pemuda dan Olahraga, ini pasti akan terlacak oleh CCTV. Karena barang senilai 8,5 miliar itu nggak sedikit, pasti banyak. Ya kan? Tapi kemungkinan besar ini yang dibawa pulang oleh si Dewa Panji itu bukan aset secara fisik, tetapi itu adalah belanja negara yang seharusnya diwujudkan, panci, kasur, kamera, dan lain sebagainya. Itu nggak dibelanjakan. Uangnya ya mungkin aja itulah yang dibawa pulang. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.